A tiny shadow, flickering silver, a blur glow in the air. A tiny shadow, flickering silver, a blur glow in the air. To a place only magic is destined to go, only in Fruit City Park. Di balik kabut tebal, ku dengar suara nyanyian lama yang menembus batas masa. Ku rentangkan tangan, mencoba meraih cahaya, mencari halaman pertama dari sebuah rahasia. When the world gets too heavy, the colors turn gray. I chase the excitement, full of the glow, Fairy dancing like creatures. Namun kristal cahaya bukanlah benda biasa. Ia adalah jantung dari negeri itu, penjaga cahaya matahari, dan pelindung setiap makhluk di negeri itu. Hanya mereka yang berhati tulus yang boleh mendekat. Namun Randy sudah terlalu lama diselimuti kesepian, sehingga membuat dia menjadi serakah dan berniat mengambil kristal itu untuk dirinya sendiri. Suatu malam, saat bintang tertidur di langit malam dan semua makhluk sedang beristirahat, Randy menyelinap masuk ke dalam hutan negeri Fruit City. Ia berhasil mengelabui peri penjaga yang tertidur. Sampainya dia di tempat batu kristal itu berada, sayangnya ada prajurit setia pangeran, yaitu prajurit pembasmi kegelapan. Prajurit Ryan, ia masih berdiri kokoh menjaga batu kristal itu. Randy masih bersembunyi, tapi sayangnya ia menginjak ranting kayu yang membuat prajurit Ryan menyadari keberadaannya. Siapa di sana? Pergilah! Itu benda suci negeri ini! Randy tetap melangkah maju. Aku hanya ingin sedikit cahaya ini untuk diriku sendiri. Kau tak akan mengerti. Aku hidup tanpa sinar, tanpa teman. Sebelum sang prajurit menahan, Randy sudah menyentuh kristal itu. Lalu dalam sekejap, cahaya di seluruh negeri pun padam. Bunga layu, air berhenti mengalir, dan langit berubah menjadi kelabu. Kerajaan cahaya menjadi gelap untuk pertama kalinya. Dengan panik, Randy membawa kabur kristal itu bersamanya. Sayangnya, prajurit tidak berhasil mengejarnya. Prajurit itu pun menghadap pangeran dengan wajah cemas. Tuan maaf, aku tidak berhasil menjaga kristal itu. Kenapa kamu tidak melawannya? Maaf, aku sudah berusaha. Kenapa tidak bisa? Bukannya kamu prajurit kebanggaan raja? Maaf. Sudah, bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Kita harus cari cara supaya kristal itu kembali. Kristal itu telah hilang. Jika ia berada di tangan yang salah, negeri ini akan tenggelam dalam kegelapan. Apakah kamu tahu siapa yang mengambilnya? Aku tidak mengenalinya, Tuan. Aku melihat sosok peri laki-laki. Ia membawa kristal itu pergi. Tetapi sayap-sayapnya telah rusak. Ia berlari ke arah hutan gelap di seberang sana. Mungkin Bintang tahu. Apa kita panggil saja dia ke sini? Cepat panggil Bintang dari negeri awan. Maka datanglah Bintang. Tuan Pangeran, jangan khawatir. Aku sepertinya mengenali peri yang mengambil kristal itu. Tinggal di dalam hutan gelap katamu, dan sayap-sayapnya patah. Tidak salah lagi. Ia pasti Randy. Para peri dan pangeran terkejut bahwa Randy adalah pelakunya. Apa? Randy? Randy, apa benar dia? Bukannya dia yang dulunya juga peri penjaga hutan, penjaga kristal itu? Benar, dia dulu menjaga kristal itu juga. Tapi karena hatinya busuk,
Ia dikeluarkan dari peri kerajaan. Aku mengenali dia. Dia tidak sebenarnya jahat. Ia hanya kehilangan arah dan kesepian. Biarkan aku menemuinya. Randy, kenapa dia melakukan ini? Baiklah peri bintang, silahkan pergi menjumpai Randy di hutan gelap sana sebagai jaga-jaga. Pergi bersama prajurit kami. Mereka berdua berkelana keluar kerajaan dan memasuki hutan gelap yang sangat menyeramkan. Apa kau takut? Aku tidak pernah takut, bahkan pada kematian pun aku tidak takut. Lalu kenapa wajahmu seperti itu? Aku tidak menyangka ada seseorang yang mampu hidup di dalam gelapnya hutan ini. Selain diriku, aku seperti melihat diriku dulu, gelap dan sunyi. Mereka berjalan menyelusuri hutan gelap itu sambil mencari Randy. Hingga akhirnya selama mencari, mereka menemukan Randy sedang duduk di batu yang kini tidak bersinar lagi. Itu dia! Randy, Randy menoleh, tetapi ia begitu lemah. Jangan mendekat aku! Aku sudah menghancurkan semuanya! Cepat kau kembalikan itu! tenang. Randy, kau tidak menghancurkannya. Kau hanya kehilangan arah. Kau hanya kesepian. Cahaya itu tak pernah padam, tapi ia hanya menunggu hatimu terbuka. Randy menangis. Air matanya jatuh. Aku hanya ingin merasa hangat. Aku hanya ingin bercahaya. Aku hanya ingin dianggap ada. Aku ingin seperti mereka di luar sana. Tetapi setiap aku mencoba, aku selalu ditolak. Aku sendirian terlalu lama. Randy masih menangis dan dia menatap awan yang begitu sangat hitam. Bukan hanya 1-2 kali aku menatap langit dengan sejuta tanda tanya. Kenapa harus aku? Kesepian memang berat, teman, tapi mengambil yang bukan milikmu tak akan menyembuhkan luka itu. Kau tahu, cahaya sejati tidak pernah bisa dicuri. Ia tumbuh dari hatimu ketika kamu bersyukur menerima semuanya. Bintang mengulurkan tangannya, cahaya keluar dari tangannya dan menyeliputi Randy. Setelah sekian lama Randy merasakan hangat kembali, bukan dari batu kristal, tapi dari hati yang peduli padanya. Dengan suara gemetar, Randy berkata, Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin meminta maaf kepada pangeran dan ke semua peri. Maka lakukanlah. Buktikan bahwa hatimu lebih terang dari penyesalanmu. Look at the sky. Wow, there's a lot full of stars. Sprinkle, sprinkle up in the sky. And I wish I could fly. We hope always together like a star. I wonder I could fly with a sky full of stars. We see a shooting star together, membuat harapan bersama-sama. Di Fruit City Park, wishing star. We hope always together like a star. I wonder I could fly with a sky full of stars. Langit bertaburan bintang, cahaya bergemerlap, kelap-kelip di langit. Oh, sungguh indahnya. We hope always together like a star. I wonder I could fly with a sky full of stars. We hope always together like a star. I wonder I could fly with a sky full of stars. Di dalam kegelapan langit masih ada bintang penuh harapan, kelap-kelip indah di langit.